Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Marisa Dwi Rahmawati dengan NIM 204210083. Nama saya Elisa Tiara dengan NIM 2042193. Saya Muhammad Apriansa dengan NIM 204210080. Dengan saya Atila Khalifah dengan NIM 2042170. Dan saya Amalia Syahrani Putri dengan NIM 204210145. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan materi kami yang berjudul Strategi Pembelajaran Tematik. Selamat menyaksikan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang strategi pembelajaran tematik. Jadi, strategi pembelajaran tematik itu merupakan perpaduan dari urutan, kegiatan, cara pengorganisasian, materi pelajaran, dan siswa-siswi. Jadi, peralatan dan bahan serta waktu yang digunakan dalam proses pembelajaran itu untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditentukan. Nah, jadi salah satu model pembelajaran yang melibatkan siswa secara efektif itu pembelajaran tematik saat ini yang semakin sering dilakukan satuan pendidikan formal, sebab pemanfaatan pembelajaran tematik ini bisa dirasakan lebih nyata daripada pembelajaran yang lama yang hanya berlangsung satu arah. Sekian. Pemilihan strategi pembelajaran paling tidak didasarkan pada dua argumentasi. Pertama, strategi yang disusun didukung dengan teori-teori psikologi dan teori pembelajaran. Nah, yang kedua, strategi yang disusun menunjukkan efektivitas dalam membuat siswa mencapai tujuan pembelajaran seperti yang telah ditetapkan. Nah, suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan guru dan siswa agar tujuan dapat dicapai secara efektif dan efisien. Strategi itu dipilih untuk menyampaikan metode pembelajaran dalam lingkungan pembelajaran tertentu. Selanjutnya, mereka menjabarkan bahwa strategi pembelajaran dimaksudkan meliputi sifat lingkungan dan urutan kegiatan pembelajaran yang dapat memberikan pengalaman belajar kepada peserta didik. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan materi tentang klasifikasi strategi pembelajaran tematik. Strategi pembelajaran berkenaan dengan kegiatan pembelajaran secara konkret yang harus dilakukan siswa dalam berinteraksi dengan materi pembelajaran dan sumber belajar untuk menguasai kompetensi atau kemampuan dasar dan indikator. Dan kegiatan ini tertuang dalam kegiatan pembukaan, inti, dan penutup. Dick and Carey mengemukakan bahwa suatu strategi pembelajaran menjelaskan komponen umum dan dari suatu set bahan pembelajaran dan prosedur-prosedur yang akan digunakan bersama bahan-bahan tertentu untuk menghasilkan hasil belajar tertentu pada peserta didik. Dick and Carey juga mengemukakan bahwa sesuatu strategi pembelajaran menjelaskan kemampuan umum dari suatu bahan-bahan pembelajaran dan prosedur yang akan digunakan dalam pembelajaran tertentu untuk menghasilkan hasil belajar pada peserta didik. Tahap pelaksanaan pembelajaran tematik. Pelaksanaan pembelajaran tematik setiap hari dilakukan dengan menggunakan 3 tahapan kegiatan, yaitu kegiatan pembukaan awal atau pendahuluan, kegiatan inti,
dan kegiatan penutup. Tahap pelaksanaan pembelajaran tematik yang akan dijelaskan pada dasarnya terbagi atas 3 tahapan utama kegiatan pembelajaran, yaitu 1. Kegiatan pendahuluan. Kegiatan ini terutama dilakukan untuk menciptakan suasana awal pembelajaran untuk mendorong siswa memfokuskan dirinya agar mampu mengikuti proses pembelajaran dengan baik. Dimaksudkan untuk mempersiapkan siswa agar secara mental siap mempelajari pengetahuan, keterampilan, dan sikap baru. Sifat dari kegiatan pembukaan adalah kegiatan untuk pemanasan. Pada tahap ini, dapat dilakukan pengalian anak tentang tema yang akan disajikan. Beberapa contoh kegiatan yang dapat dilakukan adalah berdoa sebelum belajar, bercerita, kegiatan fisik atau jasmani, dan menyanyi. Kegiatan inti atau penyajian dalam kegiatan ini difokuskan pada kegiatan yang bertujuan untuk mengembangkan kemampuan baca, tulis, dan hitung. Penyajian bahan pembelajaran dilakukan dengan menggunakan berbagai strategi atau metode yang bervariasi dan dapat dilakukan secara klasifikasi, kelompok kecil, dan perorangan. Kegiatan pengajar dalam penyajian bahan diharapkan memberikan contoh benda atau kegiatan yang relevan dan terdapat dalam kehidupan siswa. Contoh yang relevan dapat berbentuk uraian, lisan, tulisan, media, audiovisual, poster, benda nyata. Kegiatan penutup atau akhir dan tindak lanjut. Sifat dari kegiatan penutup adalah untuk menenangkan. Beberapa contoh kegiatan penutup yang dapat dilakukan adalah menyimpulkan atau mengungkapkan hasil pembelajaran yang telah dilakukan, membaca ayat-ayat pendek Al-Quran, mendongeng, membaca cerita atau kisah-kisah teladan dari buku, pantomim, pesan-pesan moral, dan musik atau apresiasi musik. Pada kegiatan penutup ini dapat pula diajukan tes dalam bentuk lisan di samping untuk mengukur kemajuan siswa. Tes merupakan bagian dari kegiatan belajar siswa yang secara aktif. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum.